nomor 3 tertinggi nasional se-Indonesia. Ternyata dari ketinggian ini Bapak Ibu, tolak ukurnya adalah luas wilayah, jumlah penduduk miskin, niki yang oleh negara mengukur dengan indeks desa atau IDR. Berkesempatan pada hari ini Bapak Ibu, tentu Bapak Ibu sudah bisa cingakit lembaran yang sudah dibagikan oleh Bapak Kepala Desa melalui tim penyusunnya. Itu niki per bidang Bapak Ibu, per bidang. Kalau kita lihat nanti ada bidang pendidikan, bidang kesehatan, pemerintahan, bidang pembangunan, pemberdayaan, pembinaan, dan yang terakhir ini adalah dampak bencana. Sudah juga disusun oleh Bapak Ketua Tim kita, Sekretaris Desa Pringgabaya. Selanjutnya Bapak Ibu, sebagai laporan kita Pak Ketua BPD, jumlah luas wilayah kita di Desa Pringgabaya adalah 2.309 hektar. 2.309 hektar dengan kakak miskin kita Bapak Ibu 4.148 kakak miskin. Jumlah penduduk kita terbesar setelah Mas Bagi, 17.320 penduduk kita. Dengan analisa dana desa Bapak Ibu yang diterima oleh Desa Pringgabaya di tahun 2024 sebagai acuan kita besok untuk menentukan anggaran Pak Ketua BPD adalah 2.881.345.000. Ini acuan kita. Ada dana 30% dari penyertaan pemerintah daerah, sehingga total APBDes kita tahun 2024 yaitu mencapai 3.109.502.499 rupiah. 3 miliar, Bapak Ibu. Nah, sehingga pada kesempatan ini Bapak Ibu dituntut untuk bisa menyempurnakan rancangan yang sudah disepakati pada waktu kita langkah ketiga kemarin, sesuai dengan jadwal Bapak Camat pada waktu ini. Menunggu sudah menyampaikan usulan dari semua unsur, dan pada kesempatan ini disampaikan dalam bentuk rancangan, dibalikkan kembali dalam rangka kita perdaman Bapak Ibu. Tadi tujuannya sudah disebut oleh Bapak Sekdes, mengupayakan supaya draft ini bisa lebih sempurna. Hajatannya Bapak Ibu, per tanggal 30 September ini sudah diperdeskan oleh Ketua BPD beserta lembaganya sebagai Perdes RKPDes tahun 2025. Per tanggal 30 September serentak sekecamatan Pringgaba harus ditetapkan per tanggal 30 September aturannya. Lalu isu Bapak Ibu tadi, unsur dananya dari mana, sekarang penggunaannya Bapak Ibu. Ada hadir juga dari Puskesmas Pak Kapus, selamat datang. Ada juga dari Dikbud pendidikan, LKB hadir. Nanti semua unsur bisa melakukan penyempurnaan balik atas dokumen yang sudah disampaikan. Isu prioritas adalah penanganan kemiskinan yang bersifat absolut dan ekstrim Bapak Ibu. Kalau dulu ditekankan kepada desa hampir 40% BLT DD dana desanya, sekarang tidak pakai persen, tidak ada persentase Pak Kadus. Nah, ada hal yang baru pada tahun ini, tidak kita pakai persentase. Nanti murni kita akan bahas bersama BPD teknisnya. Apakah nanti teknisnya per dusun berapa? Apakah nanti akan kita lihat kemiskinan ekstrim atau absolutnya bagaimana? Sehingga total BLT bantuan langsung tunai itu tidak pakai persen. Nanti tergantung musyawarah kita saja. Pemenuhan layanan dasar yaitu kesehatan skala desa. Ini Pak Kapus sudah disampaikan pada waktu ini oleh semua bidang, yang dua Walinda itu sudah menyampaikan, Bung Adam juga sudah menyampaikan kemarin. Nanti mungkin penyempurnaan sifatnya Pak Kapus ini
terhadap kesehatan yang ada di Desa Pringgabaya. Selanjutnya peningkatan akses pendidikan. Nah, ini Bapak Ibu, yang tentu ini adalah milik desa. Perencanaan pembangunan atau pemeliharaan infrastruktur, nanti Pak Kadus bisa berbicara di sini di isu prioritas dana desa tahun 2020. Dan penguatan ketahanan pangan, ini masih ditetapkan ketahanan pangan 20%. Bolehkah dana ketahanan pangan ini ke fisik? Boleh, asal dia berkaitan dengan pangan. Misal irigasi ada kaitannya dengan pangan, jalan usaha tani ada kaitannya dengan pangan, itu juga silakan Pak Kadus 20%. Oke? Jelas ini Pak Kadus? Selanjutnya pelestarian lingkungan, sepal ataupun WES apa namanya, nanti juga ada unsur kesehatan, bisa di dusun mana yang memang terjadi kesehatan yang agak menurun, apa yang perlu dari lingkungannya bisa diperbarui rancangan ini. Ada pengembangan ekonomi yaitu BUMDes desa, prioritas Bapak Ibu. Karena setelah dana desa ini hanya badan usaha milik desa yang bisa berjalan di desa. Alhamdulillah BUMDes kita sudah keluar badan hukumnya secara gratis langsung dari Kementerian Desa. Kemarin Kemenkumham sudah mengeluarkan sini Bapak Ibu. Selanjutnya prioritas pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan desa, SID, SDGs, silakan Pak Sekdes, supaya untuk mempermudah pelayanan. Misal kayak di Desa Terara katanya ada aplikasi yang masyarakatnya bisa dari rumah mengisi permohonan surat-surat. Nah, ini juga bisa menjadi layanan prioritas. Ada preservasi budaya dan kearifan lokal. Mungkin bisa budaya kita Pak Ketua, kayak Rebo Bontong dan apa istilahnya budaya kita di Pantai Kenapa, mungkin juga menjadi skala prioritas. Dan yang terakhir, dana operasional pemerintah sekarang 3%. Pemerintahan desa bahasanya ya, bukan kepala desa. Ini skala prioritas pembangunan desa di tahun 2025 Bapak Ibu. Silahkan nanti kami persilahkan setelah Bapak Ketua Tim menyampaikan rancangan, masih rancangan Bapak Ibu. Karena sebelum ditetapkan oleh BPD per tanggal 30 September ini masih rancangan. Nah, kalau sudah tanggal 30 September BPD sudah ketok, itu murni sudah aturan desa sesuai dengan Undang-Undang Desa Nomor 3 Tahun 2024. Oke, Bapak Ibu, silakan nanti Pak Kokesmas yang menjadi skala prioritas kesehatan kita, silakan pendidikan juga bisa mengakomodir permasalahan yang ada di desa. Oleh sebab ini Bapak Ibu sangat jelas ditinggi karena dasar anggaran sudah yang sampaikan, prioritas juga sudah, tinggal sekarang hasil yang Musdes kemarin pada kesempatan ini dimusrembangkan dan disampaikan oleh Ketua Tim yaitu Bapak Sekdes. Nanti ada 5 bidang. Pertama, bidang pemerintahan. Boleh Bapak Ibu juga kasih saran kepada Pak Sekdes nanti kira-kira di lingkup pemerintahan ini apa yang perlu diperbarui di tahun 2025. Di pembangunan Pak Kadus ini juga sudah ada ya, kalau tidak salah ini anggarannya sudah mencapai 8 juta. Kemampuan kita hanya 3,9. Oke, nanti BPD akan mengukur perencanaan ini memakai pagu 3,9 ini. Sementara perencanaan kita masih 8 ini. Saya kira itu Bapak Ibu, nanti kita sama-sama membahas sesuai dengan tupoksi. Nanti silahkan berbicara Pak Kapus mewakili kesehatan, nanti pendidikan Pak Kapus juga mewakili daerahnya. Kami hadirkan supaya tidak ada usulan baru selain yang sudah ditetapkan oleh tim. Karena penyusunan rancangan kemarin sudah ada waktu pada tanggal Juli kemarin. Oke, penyampaian usulan itu sudah pada bulan Juli. Sekarang penyampaian hasil setelah turun verifikasi. Dan dari bidang juga kemarin sudah ngasih ke desa hasil-hasil verifikasi nama alkes dan sebagainya. Sudah ya? Nama alat-alat belum? Nanti itu bisa
kita kolaborasi dengan desa, nama alat, misal alkesnya kayak apa, namanya apa, nanti itu bisa disampaikan ke pemerintah desa. Karena desa juga akan memakai harga satuan daerah, Bapak Ibu, sesuai dengan Pergub. Nah, harga satuan ini setelah 3 survei juga dilakukan oleh pemerintah desa. 3 survei lokal. Pertama, lokal desa nanti ada minimal 3 toko dia survei. Alkes juga kalau kita akan menyusun 3 surveinya. Mana yang terendah kita pakai. Oke Bapak Ibu, selanjutnya akan disampaikan rancangan rancangan ini dalam rangka perbaikan dokumen. Silakan Pak Sekdes bisa menyampaikan rancangannya dari 5 bidang. Terakhir di dampak bencana itu ada BLTDD, nanti Pak Kades kita sepakati bersama Bapak BPD. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.